Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami berdua dalam program kesayangan Anda, Apa Kabar Pare-Pare. Tentunya sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewati untuk edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Yusredi Sugierto. Inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Dan pemirsa, kita awali informasi kita kali ini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang kurang mampu. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri bekerja sama dengan paguyuban warga Tionghoa menyalurkan bantuan sembako untuk meringankan beban masyarakat di tengah sulitnya perekonomian saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang terdampak virus corona, Polres Pare-Pare menggelar kegiatan bakti sosial Polri Peduli COVID-19 yang bekerja sama dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, pemerintah Kota Pare-Pare dan Kodim 1405 Maluku Utara. Kegiatan yang digelar di Baruga Paratista Mapolres Pare-Pare ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, Dandim 1405 Maluku Utara, Letnan Kolonel Kavaleri Alisha Putra Siregar, Kapolres Pare-Pare AKBP Budi Susanto, serta pihak dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap warga kurang mampu yang terdampak COVID-19. Sejumlah penerima manfaat yang kurang mampu ini diberikan bantuan berupa sembako. Dengan bantuan ini diharapkan dapat sedikit membantu kebutuhan mereka khususnya jelang memasuki bulan Ramadan. Pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini memang dengan situasi kondisi perekonomian kita yang kita hadapi mengalami kelambatan, tetapi itu tidak menghambat kita untuk memperhatikan warga masyarakat yang terdampak daripada COVID-19 ini. Adapun warga Pare-Pare yang kita lihat memang karena kita letaknya dekat pelabuhan, ada 2 pelabuhan, otomatis masyarakat yang ada itu ada juga yang buruh, ada yang ojek, ada yang beca. Kami berharap apa yang kita sampaikan, kita sumbangkan pada hari ini dapat bermanfaat dan tepat sasaran untuk mereka semua bagi masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 ini. Kemudian bantuan sosial ini memang kami galang dari donatur, tapi kami menggandeng daripada pemerintah daerah dan Dandim Maluku Utara, bagaimana semua kita dalam pemerintahan dan institusi masing-masing tetap peduli kepada masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas pokoknya saja, tetapi kepedulian masyarakat kita wujudkan dengan memberikan bantuan seperti itu. Erwin TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengapresiasi kegiatan pemberian bantuan sembako yang digelar jajaran Polres Pare-Pare dan komunitas yang terlibat. Berikut informasinya untuk Anda. Dengan bekerja sama dengan Polres Pare-Pare serta Kodim 1405 Maluku Utara, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia menyerahkan ratusan paket sembako ke Polres Pare-Pare. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat. Bantuan sembako ini disiapkan sebagai bagian dari kontribusi masyarakat Tionghoa menghadapi pandemi COVID-19 yang mana diperuntukkan kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat yang merasakan dampak dari virus corona, khususnya dari segi ekonomi. Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang turut hadir dalam kegiatan tersebut sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Polres Pare-Pare dan komunitas yang terlibat. Menurutnya, apa yang dilakukan sudah tepat sasaran dengan membantu warga yang terdampak virus corona. Ucapan terima kasih pun diutarakan oleh Wali Kota kepada pihak yang telah membantu warganya. Kedepannya, Dr. HM Taufan Pawe SHMH berharap ada komunitas maupun instansi lain yang dapat melakukan hal yang sama, tidak hanya sekedar melihat dan mengamati, namun ada bentuk kepedulian sosial dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak virus corona di Kota Pare-Pare. Melibatkan pihak ketiga, masyarakat yang peduli dengan apa yang terjadi sekarang ini, ya alhamdulillah kita lihat tadi disampaikan Pak Kapolres sepertinya tepat sasaran kita. Kita sudah menyentuh dengan orang yang tepat, masyarakat yang tepat. Nah, saya juga berharap dari institusi lain bisa mengikuti langkah-langkah dari Pak Kapolres ini. Ya konsepnya itu tindak kepedulian. Nah, institusi kepolisian dari pusat sampai ke daerah, ya semua dengan konsep itu. Jadi
tidak tinggal diam, bukan tinggal mengamankan apa semua, tapi juga ikut peduli, ikut prihatin dengan beban kehidupan masyarakat sekarang ini yang kita tahu bersama. Dengan adanya program sentuhan kepedulian 9 kebutuhan barang pokok, maka saya rasa saya atas nama pemerintah kota mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, dan itu bentuk nyata meringankan beban warga saya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Setelah hasil swab GMPT Pelni cabang Kota Parepare dinyatakan positif COVID-19, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyatakan status Kota Parepare saat ini berada pada zona merah. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH kembali mengumumkan Kota Parepare saat ini sebagai zona merah atau daerah terjangkit. Hal ini setelah GMPT Pelni cabang Parepare Gatot Hermanto dinyatakan positif COVID-19. Pernyataan Kota Parepare sebagai zona merah disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama Forkopimda di Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa 21 April 2020. Sebelumnya, JM Pelni sempat dirawat 5 hari di Rumah Sakit Fatima Parepare dalam kondisi demam tinggi. Kemudian dirujuk ke RSUD Andi Makassau pada 16 April 2020 dan pada 19 April 2020 dini hari, JM Pelni dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Hasil swab tes kedua keluar menyatakan positif saat yang bersangkutan dirujuk ke Makassar. Hasil penelusuran, ditemukan 22 karyawan Pelni Parepare yang pernah kontak dan berinteraksi dengan JM Pelni. 22 orang ini langsung diperiksa oleh tim kesehatan gugus tugas penanganan COVID-19 Parepare. Dengan rapid test dan dipantau, hasilnya 1 orang ditemukan bergejala sehingga langsung diisolasi di RSUD Andi Makassau dan ditetapkan menjadi pasien dalam pengawasan atau PDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya bersama dengan bapak-bapak dari ibu dari Forkopimda yang juga sebagai tim gugus ingin menyampaikan perkembangan baru untuk Kota Parepare, di mana selama ini Kota Parepare dianggap cukup ketat dalam pengawasan mata rantai virus corona ini. Namun ada berita yang kurang menyenangkan, yaitu JM Pelni yang bernama Pak Gatot Hermanto, apa-apa kita sebutkan karena ini terbuka kepada publik, positif menyatakan berita corona. Riwayatnya memang sempat berinteraksi dan naik kapal pada tanggal 5 April, yaitu kapal Pelni Lambilu. Jadi kapal ini juga lah yang membawa bagi ABK yang kita dengar bersama. Sempat dirawat di Rumah Sakit Fatima selama 5 hari dan demamnya tidak turun-turun sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Andi Makassau. Rumah Sakit Andi Makassau ambil langkah yaitu pemeriksaan swab
pada tanggal 16 April dan sebelumnya dilakukan CT scan dan memang ada gambaran hasil CT scan itu pneumonia. Terus tanggal 17 diambil lagi swab yang kedua dan pada tanggal 19 dini hari jam 2 malam dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin di Makassar. Nah, saudara-saudara sekalian, kondisi inilah yang menyebabkan Kota Parepare pada akhirnya ditemukan terdapat satu yang positif virus corona. Saya dengan jajaran Forkopimda menjadikan kejadian ini harus semakin hati-hati, khususnya dalam proses kedatangan para penumpang kapal laut di Pelabuhan Parepare. Itu berarti. Wali Kota 2 periode ini menghimbau agar warga Parepare harus lebih berhati-hati dengan selalu menggunakan alat pelindung kesehatan, khususnya menggunakan masker saat keluar rumah. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka melawan pandemi COVID-19, DPC 2 Hiswana Migas Parepare menyerahkan 100 alat pelindung diri kepada tim gugus penanganan COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. DPC 2 Hiswana Migas Kota Parepare menyerahkan 100 alat pelindung diri atau APD kepada pemerintah Kota Parepare dan diterima oleh Asisten 3 Pemerintah Kota Parepare Haryanto di Posko Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Rumah Jabatan Wali Kota pada Rabu 22 April 2020. Koordinator Wilayah Hiswana Migas Kota Parepare, Yang Smith Rahman mengatakan, Hiswana Migas turut berkontribusi membantu pemerintah untuk penyediaan alat pelindung diri atau APD berupa baju hazmat dalam melawan pandemi COVID-19 di Kota Parepare. Selain APD, pihak Hiswana Migas juga menyalurkan 270 paket sembako kepada SPBU-SPBU yang memiliki keluarga kurang mampu seperti tukang becak, tukang ojek, dan buruh. Sementara untuk penyaluran masker akan disalurkan ke puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Parepare. Kami dari Hiswana Migas melakukan pemberian secara simbolis yang mana untuk ikut membantu pemerintah daerah dalam hal penyediaan alat pelindung diri berupa baju hazmat 100 pieces untuk dipergunakan tenaga medis kita garda terdepan. Sementara Asisten 3 Haryanto yang menerima bantuan tersebut mengatakan, pemerintah Kota Parepare menerima bantuan berupa APD sebanyak 100 pieces oleh Hiswana Migas Kota Parepare. Bantuan tersebut dilakukan secara serentak seprovinsi Sulawesi Selatan. Alat pelindung diri sebanyak 100 piece, 100 unit dari Himpunan Pengusaha Gas Kota Parepare yang diserahkan oleh Sekretaris Hiswana Gas, Bapak Haji Kiki, Bapak Yang Smith Rahman yang juga anggota DPRD Kota Parepare. Rupanya, Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.